Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ngurah Yonasta Prawangsa, NIM 210554120. Nama saya IKD Priyanata Trisna Binanda, NIM 21055411117. Nama saya Wiko Andan Winanda dengan NIM 21055411138. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami. Baik, di sini kita mulai dengan coding pertama, yaitu import pandas, kemudian import nampi, kemudian matplotlib pyplot asplt, kemudian matplotlib inline. Kemudian kita di sini melakukan inisiasi dengan mengimport package yang diperlukan dan mengimport file CSV-nya. Kemudian di sini ada datasheet, yaitu untuk mengimport filenya kita menggunakan GitHub user content, yang mana data yang sudah di-download dari Kaggle kemudian di hosting pada GitHub untuk memudahkan pemanggilan. Kemudian ini filenya atau perintah untuk memanggil datanya. Kemudian kita run. Nah, ini adalah data dari menu.csv. Oke, berikut dengan jumlah 260 baris dan 24 kolom. Kemudian kita ketikkan df.info, kemana ini berfungsi untuk melihat info dari data, yaitu jumlah data yang non-null atau tipe dari data tersebut. Kemudian kita jalankan. Nah, maka akan muncul sebagai berikut. Dengan jumlah data yaitu float 3, kemudian integer ada 18, kemudian ada objek sama dengan 3. Lalu kita masuk ke soal, yaitu soalnya berapa banyak kalori yang dihasilkan oleh nilai kalori rata-rata makanan dari McDonald's. Pertama, makanan data frame head itu untuk semua jenis makanan terletak pada 110 data pertama pada menu CSV. Lalu ada makanan underscore cal itu untuk mengelompokkan item dan kelompok dan kalori pada data frame. Dan makanan underscore sort itu untuk mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Ini diagram batangnya sudah muncul, berarti sudah berhasil. Lalu kita mengelompokkan data berdasarkan nilai dari kategori. Seperti BRKF itu breakfast, beef and pork, ada CNF itu chicken and fish, CLD itu salad, dan di bawahnya ada snack and side, dessert, beverage, coffee and tea, smoothies and shake. Lalu setelah itu kita ada AVG underscore cafe kategori itu menghitung rata-rata dari setiap kategori. Lalu kita menginisiasi nama indeks berdasarkan kategori makanan seperti breakfast, beef and pork, chicken and fish, salad, snack and sides, coffee and tea, smoothies and shake. Setelah itu kita membuat sebuah bar plot, yaitu AVG underscore bar, dan di bawahnya ada bar underscore plot, di mana AVG bar itu dimasukkan data frame rata-rata kalori, dan bar underscore plot itu
untuk diagram batangnya itu bisa di run. Diagramnya sudah muncul, sehingga didapatlah secara rata-rata seluruh makanan pada menu McDonald. Jadi rata-rata kalori dari semua makanan McDonald tanpa minuman adalah 462,09 kalori. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang kedua atau yang B. Di sini soalnya berapa jumlah yang paling sedikit item yang dapat dipesan dari menu untuk memenuhi satu hari kebutuhan nutrisi. Nah, yang pertama itu kita harus mensortir atau mengelompokkan kolom yang memiliki data persentase kebutuhan nutrisi bagi tubuh. Seperti yang tertera di sini, yang pertama itu ada data frame 2. Data frame 2 itu kita membuat data frame berdasarkan item. Nah, seperti yang udah di layar sini. Lanjut yang ketiga, data frame ketiga itu kita membuat data frame terhadap kolom yang mengandung kata persen daily value. Nah, untuk yang data frame keempat, kita menggabungkan data frame kedua dan data frame ketiga menjadi data frame yang baru, yaitu data frame keempat. Nah, jika di running akan seperti ini. Nah, ini merupakan tabel-tabel dari data frame yang sudah kita buat tadi. Ini bisa langsung di running aja ya, sudah tertera di sini data frame-nya. Bisa di running juga yang di bawahnya. Nah, bisa di scroll lagi. Nah, ini tabel di atas ini menunjukkan berapa pieces item yang dapat kita pesan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seperti yang tersaji pada setiap kolom di atas. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Santi.